Dinglinger terkikik dan memandang pria di sampingnya dengan penuh rasa terima kasih, berkata, "Tuan Kota Yun Xiao, orang ini adalah He Feng dari grup pedagang Mando. Kekuatannya tidak biasa." Wanita muda ini bernama Shui Luoyan, yang terkuat di antara generasi muda Mando Merchant Group. Ini adalah Tuan Wei Hongfu dari Menara Harta Karun Segudang. Lord Wei adalah utusan keuangan yang bertanggung jawab atas domain selatan. "Apa? Kamu adalah Li Yun Xiao?" He Feng dan Wei Hongfu sama-sama terkejut. Shui Luoyan juga tercengang. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya cemerlang, dengan cermat mengukur pemuda ini. Li Yun Xiao menatap Wei Hongfu dan mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia berteriak, "Jadi, itu Tuan Wei. Mengapa Anda dikirim ke wilayah selatan yang terkutuk ini?" Mendengarkan apapun yang dikatakan Feng, sepertinya mereka yang datang ke wilayah selatan semuanya adalah orang-orang yang tidak dapat ditampilkan. Ini. Sedikit rasa malu dan amarah melintas di wajah Wei Hongfu, lalu menatap He Feng dengan marah. He Feng meremehkan Dinglinger di wilayah selatan, tentu saja juga meremehkannya. He Feng terkejut sampai dia basah oleh keringat dingin dan buru-buru berkata, "Ini, Tuan Wei, jangan dengarkan omong kosongnya. Anak nakal ini meludahkan kotoran saat dia muncul, menyembunyikan niat jahat." Li Yun Xiao melihat penampilannya yang malu dan berkata sambil tersenyum dingin, "Aku meludahi kotoran. Siapa bilang wilayah selatan adalah tempat terkutuk sekarang? Apakah Anda meremehkan Tuan Wei dari lubuk hati Anda? Atau apakah itu serangan jahat saya? Apakah menurut Anda Tuan Wei tidak tahu?" He Feng berkata dengan marah, "Jangan bicara omong kosong. Satu kata lagi, dan aku akan membunuhmu dengan satu telapak tangan." Li Yun Xiao tersenyum dingin dan berkata, "Anda meremehkan kecerdasan Tuan Wei. Apakah menurut Anda jika saya tidak mengatakannya, Tuan Wei dapat difitnah sesuka Anda? Baiklah, aku tidak akan mengatakannya lagi. Skor ini, Tuan Wei akan menyelesaikannya denganmu cepat atau lambat." "Anda." He Feng cemas sampai dia basah oleh keringat dingin. Melihat ekspresi Wei Hongfu yang sangat jelek, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia meremehkan wilayah selatan terlebih dahulu, tetapi masalah Wei Hongfu yang menguasai wilayah selatan adalah sebuah fakta. Dia takut semakin banyak dia menjelaskan, akan semakin buruk keadaannya. Dinglinger melihat penampilan He Feng yang malu dan merasa sangat melampiaskan hatinya. Sekarang, kamar dagang esensi surgawi semakin menurun dari hari ke hari, dan sulit bagi mereka untuk membalas meskipun diintimidasi oleh semua orang. Bahkan seorang nona muda seperti dia telah dengan santainya dihina oleh para pelayan kamar dagang lainnya. Jarang sekali dia mendapat kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Segera, kesannya terhadap Li Yun Xiao meningkat pesat. "Kamu adalah Li Yun Xiao." Shui Luoyan tiba-tiba berkata, "Kamu adalah penguasa kota-kota Yanwu, orang yang mengalahkan Luo Qingyun di Pulau Qianghua." Li Yun Xiao. Li Yun Xiao sedikit mengernyit dan bertanya, "Apakah kamu kenal Luo Qingyun?" Dia juga sangat penasaran dengan latar belakang Luo Qingyun. Tidak hanya dia sangat berpengetahuan, tetapi kekuatannya juga salah satu dari sedikit generasi muda. Jika dia tidak bertemu Kaisar Wu yang terlahir kembali ini, mungkin tidak ada seorang pun di Gunung Meru yang bisa menandinginya. Ekspresi aneh melintas di wajah Shui Luoyan, dan dia berkata dengan lugas, "Tentu saja. Terlebih lagi, Luo Qingyun adalah target yang selalu ingin aku lampaui. Suatu hari nanti, aku akan mengalahkan ia." Lalu dia memandang Li Yun Xiao dengan heran dan berkata dengan tidak percaya, "Kamu benar-benar mengalahkan Luo Qingyun. Bagaimana mungkin? Anda hanyalah martial monark bintang 6. Aku bisa mengambil nyawamu hanya dengan satu jari." Hehehe. Li Yun Xiao tertawa dan berkata, "Saya seorang Super Saiyan 3 dengan rambut pirang menjuntai di punggung saya. Lalu, saya menggunakan capung bambu untuk terbang ke langit. Seberapa sulit mengalahkan Luo Qingyun?" Wajah Shui Luoyan sedikit memerah dan tatapannya perlahan berubah menjadi dingin. Dia berkata, "Anda mengirim orang untuk mengikuti kami?" Wajah Li Yun Xiao menjadi gelap dan dia mendengus. "Aku mengikutimu?
Anda telah berbicara omong kosong di kedai teh sepanjang hari, merusak reputasi saya. Sekarang, semua orang di kota Shangyang tahu bahwa saya bisa berubah menjadi seorang Saiyan dan memiliki capung bambu. Aku belum melunasi hutang ini denganmu. Uhuk, uhuk. He Feng terbatuk dengan canggung dan mendengus dengan nada menghina. Kami tidak melihat pertempuran di Pulau Kyonghua. Siapa yang tahu bagaimana kamu menang? Apa pentingnya menambahkan minyak dan cuka ke dalam prosesnya? Oh begitu. Li Yunxiao mencibir dan perlahan berkata, ibumu adalah nenekmu, dan nenekmu adalah saudara perempuan ayahmu. Ibumu adalah bibimu, dan bibimu adalah nenekmu. Ayahmu adalah kakekmu, dan nenekmu adalah kakek dari ayahmu. Kamu saudara laki-laki adalah keponakanmu, dan dia adalah pamanmu. Kakak perempuanmu memanggilmu. Semua orang tercengang. Mereka semua tercengang, dan keringat dingin membasahi tubuh mereka. Apa yang sedang terjadi? Otak setiap orang mengalami hubungan pendek karena hubungan yang rumit dan kacau. Mereka semua memandang He Feng dengan kaget. Ding Ling Er bertanya dengan hati-hati, Tuan He, apakah ini benar? He Feng menjadi marah. Dia menunjuk ke arah Li Yunxiao dan berteriak, Kamu bajingan kecil, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Li Yunxiao memandangnya seolah-olah dia idiot dan mencibir. Bagaimanapun, ayah dan ibumu melahirkanmu, yang tidak memiliki bajingan. Adapun prosesnya, saya menambahkan minyak dan cuka ke dalam prosesnya. Itu bukan masalah besar. He Feng sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Li Yunxiao sengaja mempersulitnya. Jika Wei Hongfu tidak ada di sini, dia pasti sudah menamparnya. Tapi sekarang, dia tidak bisa menahannya lagi. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, kau mendekati kematian. Tinjunya seperti gunung. Saat dia meninju, semua meja di kedai teh itu terlempar ke sudut dan hancur berkeping-keping. Murid Wei Hongfu menyusut. Dia tidak senang karena He Feng berani meninju di depannya. Namun, dia berubah pikiran. Dia ingin melihat seberapa kuat Li Yunxiao. Baru-baru ini, rumor tentang dirinya menyebar dengan cepat. Dia telah mendengar lebih dari 10 versi berbeda, tetapi semuanya tidak masuk akal. Tiba-tiba kelopak matanya bergerak-gerak. Dia melihat Li Yunxiao sedang menatapnya dan tersenyum. Tuan Wei, saya dengar Anda sedang mencari saya. Wei Hongfu terkejut, tapi dia segera mengerti. Maksud Li Yunxiao jelas. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu kepada saya, mengapa Anda tidak memblokirnya untuk saya? Dia sedikit pusing. Dia tidak tahu bagaimana pemuda ini bisa begitu tenang dalam menghadapi bahaya dan bahkan berbicara dengannya dengan nada bercanda. Dia berteriak tak berdaya dan berkata kepada He Feng, berhenti. Dia membalik tangannya dan angin dari telapak tangannya langsung mengenai tinju He Feng, segera menghentikannya. Dia berkata dengan dingin, hari ini saya tuan rumahnya. Saya mentraktir Nona Ding dan Gubernur Li minum teh. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda merusak suasana? Dia mengepalkan telapak tangannya. Bayangan kepalan tangan seukuran semangka mengembun di udara dan bersiul ke arah He Feng. He Feng terkejut. Dia tidak berani menghadapinya dan terbang kembali. Bayangan tinju tiba-tiba berhenti dan seluruh ruangan sedikit bergetar. Angin tinju langsung meledak, namun tidak menimbulkan dampak energi yang besar. Sebaliknya, ruang itu langsung terpela menjadi bola hitam kecil dan terus retak. Semua orang tidak terluka oleh pukulan ini. Hanya He Feng, yang berada paling jauh, merasakan kekuatan kuat merobek tubuhnya. Sebagian besar meridiannya langsung rusak, dan dia muntah seteguk darah. Ding Ling Er dan Shui Luoyan sama-sama terkejut. Ketika Yang Mulia Bela Diri menyerang, bahkan pukulan sederhana pun dapat dengan mudah membunuh ahli Raja Bela Diri. He Feng memegangi dadanya dan menatap Li Yunxiao dengan kebencian. Namun dia tidak berani mengatakan apapun. Wei Hongfu bahkan tidak memandangnya. Dia hanya berkata dengan suara dingin, saya sedang mendiskusikan masalah ini dengan Nona Ding dan Gubernur Li. Jika Anda tidak punya apa-apa lagi, pergilah. Jangan ganggu kesenangan kami. Dari segi peringkat posisinya di pagoda 10.000 harta karun mirip dengan He Feng di Asosiasi Pedagang Mando.
Dari segi latar belakang, pagoda 10.000 harta karun dapat dengan tegas menekan asosiasi pedagang Mando. He Feng menahan penghinaan dan menangkupkan tinjunya, berkata, Tuan Wei, kita akan bertemu lagi. Li Yunxiao, Ding Linger, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Dia melambaikan tangannya dan segera pergi bersama Shui Luoyan. Li Yunxiao berkata dengan heran, orang yang menyinggungmu adalah aku. Apa hubungannya dengan Nona Ding? Mengapa kamu juga menyalahkannya? Ding Linger juga memasang ekspresi bingung. Li Yunxiao tersenyum sedikit dan berkata, saya mengerti. Dia menggunakan teknik pengalihan kebencian. Orang yang melukainya adalah Tuan Wei. Tetapi dia tidak berani mencari Tuan Wei untuk membalas dendam. Oleh karena itu, hutang ini dibebankan pada Nona Ding. Kepala. Cek. Teknik Dewa Asosiasi Pedagang Mando memang tak tertandingi. He Feng baru saja keluar dari pintu dan mendengar kata-kata Li Yunxiao dengan jelas. Dia sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah lagi dan terhuyung pergi. Ketika Shui Luoyan melewati ambang pintu, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Li Yunxiao berkata, kamu bisa mengalahkan Luo Qingyun. Aku tak sabar untuk bertarung denganmu di Gunung Meru. Ding Linger memperhatikan saat Shui Luoyan berjalan jauh. Ekspresi dinginnya kemudian pulih dan dia berkata, Shui Luoyan ini tidak tahu apa yang baik untuknya dan berpikir dia sempurna. Saat kita sampai di Gunung Meru, Ding Linger memperhatikan saat Shui Luoyan berjalan jauh. Ekspresi dinginnya kemudian pulih dan dia berkata, Shui Luoyan ini tidak tahu apa yang baik untuknya dan berpikir dia sempurna. Saat kita sampai di Gunung Meru Yunxiao, kamu tidak perlu bersikap sopan. Beri dia pelajaran yang bagus. Wei Hongfu tersenyum ringan dan berkata, Shui Luoyan sangat terkenal di Serikat Pedagang. Bersama dengan Nona Ding, mereka dikenal sebagai bunga kembar Serikat Pedagang. Jumlah murid muda yang mengejarnya tidak kurang dari jumlah yang mengejar Nona Ding. Wajah Ding Linger memerah, dan dia berkata dengan cemas, Tuan Wei, jangan bicara omong kosong. Saya tidak memiliki siapapun yang mengejar saya. Dia tidak tahu kenapa, tapi saat ini jantungnya berdebar sangat kencang. Dia bahkan melirik Li Yunxiao. Jantungnya berdebar kencang seperti rusa kecil, dan dia sangat gugup. Wei Hongfu tiba-tiba tersadar, dan dia buru-buru berkata sambil tersenyum, haha, aku mengerti. Saya terlalu banyak bicara. Meskipun Nona Ding Linger memiliki pengejar yang tak terhitung jumlahnya, dia selalu sendirian, murni seperti es dan sebersih batu giok. Tuan Kota Yunxiao, mohon jangan salah paham dengan kata-kata saya. Li Yunxiao. Dia menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan lembut, apa hubungannya ini denganku? Ding Linger bahkan lebih cemas lagi. Wajahnya memerah dan dia berkata dengan marah dan malu-malu, benar, apa hubungannya ini dengan Yunxiao? Tuan Wei, jika Anda berbicara omong kosong lagi, saya akan pergi. Dia sangat marah. Bagaimana seharusnya seorang gadis bersikap dalam situasi seperti ini? Tapi yang membuatnya semakin marah adalah ketika dia mendengar Li Yunxiao berkata bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia. Entah kenapa setelah mendengar kalimat ini dia merasa sangat kecewa dan jengkel. Wei Hongfu buru-buru tersenyum meminta maaf dan memohon belas kasihan. Baru kemudian Ding Linger duduk dengan ekspresi gelap tapi dia masih marah dengan kata-kata Li Yunxiao tadi. Li Yunxiao juga merasa sedikit canggung dan berkata, mungkinkah Tuan Wei benar-benar memanggil saya dan Nona Ding ke sini untuk minum teh? Wei Hongfu terkekeh, lalu berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku tidak akan bertele-tele. Pembukaan Gunung Meru di Firecrow Empire kali ini juga dianggap sebagai peristiwa besar. Lagi pula penjahat dan orang jujur ikut campur saat ini. Berbagai kekuatan besar semuanya akan menyusup ke domain selatan. Takut akan terjadi sesuatu yang merugikan menara harta karun segudang. Oleh karena itu, markas mengirimku untuk datang dan mempertahankan benteng, untuk menjaga kepentingan dan status menara harta karun segudang di wilayah selatan selama periode waktu ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.